kawan Diska, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Lama ya kita tidak menyapa nih, khususnya saya tidak menyapa kawan Diska. Semoga kita semua diberi kebugaran menghadapi cuaca yang ekstrim akhir-akhir ini ya. Berangkat kerja jam 6 berasa jam 11 siang gitu ya. Tapi hari ini kita nggak ngobrolin tentang cuaca, tapi kita akan membahas topik yang sering dihadapi nih sama ibu hamil, yaitu kesehatan gigi. Nah, ada mitos apa aja sih tentang kesehatan gigi pada ibu hamil, dan apa aja yang perlu dilakukan ibu hamil dalam merawat gigi supaya janinnya juga tetap sehat? Untuk itu tetap saksikan Info Sehat hari ini, karena hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Ada dua dokter gigi cantik dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun. Ada Dokter Gigi Kayla dan Dokter Gigi Hani. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Masih tetap sehat dan bugar ya dok? Menghadapi cuaca yang ekstrim sepertinya tadi tidak mengeluh ya? Ya. Mataharinya 10. Kalau mataharinya 10 ya, belum 11 dok. Nah, nanti ya bikin ke 11-an ya. Nah dok, terima kasih nih sudah mau hadir lagi dua kali ya dok ini. Iya. Kedua kalinya untuk berbagi info sehat seputar kesehatan gigi bersama kawan Diska hari ini. Nah dok, bicara tentang kesehatan gigi pada ibu hamil, pertanyaan yang sering muncul nih, mengapa perubahan hormonal pada ibu hamil ini dapat mempengaruhi kondisi gigi dan gusi? Dokter, ini foto dokter Kayla nih. Monggo. Oke dokter. Kan kalau lagi ibu hamil itu kan ada perubahan hormon tuh. Jadi untuk kawan-kawan biasanya tuh mempengaruhinya ke perubahan ini. Gusinya tuh kadang ada yang udah berdarah, terus ada yang jadi besar-besar gitu. Itu kalau tidak segera mendapatkan penanganan yang baik, yang tepat, itu bisa jadi infeksi. Terus kalau infeksi kan bakal ngefek ke janinnya juga gitu. Oke, nah bicara tentang gusi berdarah nih dokter, apakah gusi berdarah yang dialami oleh ibu hamil, karena sering ya kalau ibu hamil itu mungkin karena efek tadi hormonal, sering mual, muntah gitu, mungkin waktu sikat gigi juga bisa jadi gusi berdarah. Nah ini itu hal wajar atau perlu diwaspadai dok? Jadi kalau lagi sikat gigi terus tiba-tiba berdarah, nggak sama ibu hamil pun kadang kita juga kadang berdarah gigi. Jadi gusi berdarah itu bukan karena hormon, melulu tentang hormon ibu hamil. Jadi kayak tandanya aja gusi berdarah itu tandanya meradang aja. Yang perlu dijaga ya tetap sikat gigi aja. Jadi nggak gusi berdarah yang harus berbahaya itu enggak berbahaya, kecuali kalau misal perdarahannya itu nggak berhenti selama 24 jam itu dievaluasi, berarti ada mungkin kelainan sistemiknya, pembekuan darahnya dan segala macam. Tapi kalau ketika ibu hamil ini sikat gigi kemudian mengalami gusi berdarah, ketika darahnya nggak sampai ngucur gitu nggak masalah ya dok? Nah tentang bicara tentang bahaya, seberapa besar sih dok pengaruh kesehatan gigi pada ibu hamil terhadap kesehatan janin? Siapa nih? Oke. Kalau ngefeknya ya, kalau pastinya kalau ibunya sehat, janinnya juga sehat kan. Terus kalau ibunya ada gangguan juga, kalau misalnya simpel-simpelnya kayak gusinya udah berdarah, terus kalau makannya kan jadi nggak enak, jadi nutrisi ke bayinya kan jadi kurang juga. Jadi ya kalau emang udah ada hal yang mengganggu gitu, baiknya pertama konsul ke OB-nya dulu, konsul ke bidan atau OB-nya dulu supaya diarahkan ke poli gigi gitu. Jadi nanti di poli gigi dapat side opinion, jadi second opinionnya harus apa-apanya kan nanti bakal dapat gitu. Selain itu juga sebagai kontrol rutin aja sih gitu. Berarti cukup berpengaruh ya kalau kesehatan gigi pada ibu hamil itu dia bahaya gitu ya, atau dia sakit gigi itu juga mempengaruhi kesehatan janin juga, karena tadi disampaikan bahwa
mungkin makanan yang dikonsumsi ini akhirnya tidak maksimal gitu ya, males makan. Nah ini akhirnya janinnya juga berpengaruh gitu ya maksudnya. Oke. Nah dok, pada ibu hamil ini kan sering mengalami mual muntah gitu ya, dan mungkin banyak juga yang ibu hamil yang merasakan kesulitan untuk menyikat gigi karena efek mualnya tadi. Nah ini ada tips nggak dok untuk para ibu hamil lah nih supaya bisa mengatasi hal ini? Biasanya memang ibu hamil kan sangat sensitif ya. Biasanya melihat ludah sendiri itu bisa mual. Terus apalagi sikat gigi kalau dipaksa kan pasti akan buat dan segala macam. Kalau sarannya ya tetap alternatifnya ya tetap harus sikat gigi gitu. Kalau misalnya mentok nggak bisa, obat kumur bisa. Tapi obat kumur itu pun nggak akan menggantikan peran sikat gigi gitu. Kan namanya dia sikat, atau dia harus disikat. Tapi kalau kumur cuma lewat aja, kan itu larutan. Jadi kalau sikat gigi kan pasti bisa ya. Alternatifnya itu cuma nggak bisa menggantikan. Ini apa? Cari pasta gigi yang berasa. Kan kayak anak-anak gitu ya, ada anak-anak strawberry gitu ya. Pakai sikat gigi yang kecil juga Iya. Terus airnya mungkin pakai air yang dingin. Kan bisa neken mual juga katanya sih. Ya nanti dipraktekin ya. Oke, tapi berarti harus tetap sikat gigi gitu ya dok. Iya. Itu tadi harus cari mungkin pasta gigi yang ada rasa-rasanya ya, seperti misalnya anak-anak kita gitu ya, ada rasa strawberry gitu kayak itu macam-macam. Nah dok, ibu hamil ini kan juga sering ngidam nih. Nah, ibu hamil itu kan seringkali konsumsi makanan yang asam, kadang juga manis gitu. Nah, ada pengaruhnya nggak sih dok atau bahaya nggak nih bagi ibu hamil kalau sering mengkonsumsi makanan asam atau manis gitu? Kalau Bagi gigi ya? di gigi ya, kalau pokoknya ya nggak apa-apa asal nggak berlebihan. Terus kalau mungkin makanan manis dan lain kayak coklat, permen itu kan emang betul ya katanya bisa menekan rasa mual ya. Tapi dibarengi sama gosok gigi juga atau enggak minimal kalau habis makan kayak gitu kayak yang lengket manis atau asin itu kumur-kumur supaya lapisan gigi yang paling luar kita tuh tetap ada, maksudnya nggak hilang karena rasa manis atau rasa asam itu tadi. Karena kan lama-lama bisa keropos. Nah dok, tadi disampaikan tidak berlebihan. Nah, berlebihannya itu sampai seberapa nih dok? Kadang berlebihan kita sama orang hamil kan beda-beda ya. Ibu hamil itu makan satu mangga yang asam banget itu bisa gitu ya. Sedangkan kita itu baru makan sedikit aja udah. Ya pokoknya tahu porsi sih. Oke. Kalau misalnya cukup minum air putih aja biar kenyang kan gitu. Memanipulasi tubuh gitu. Jadi kayak tetap harus tahu porsinya. Karena efeknya kalau di gigi nanti bisa kan itu makanan-makanan manis, lengket, terjadi asam, jadi karies atau lubang. Masalah baru lagi orang-orang. Oke, berarti efeknya itu tadi ya dok, pengaruhnya untuk jadi gigi berlubang gitu ya, karena terlalu sering makan makanan asam dan juga manis. Mungkin bisa diganti juga pakai buah ya. Iya, pakai buah. Buah yang lain gitu ya, maksudnya. Nggak harus melulu mangga yang asam gitu ya. Coklat, nggak harus puter. Kenapa dok? Balikin yang saya jadi dok ya. Nah, menyambung yang hormonal tadi nih ya dok. Apakah hormonal ini juga mempengaruhi atau meningkatkan sensitivitas bagi gigi? Karena kan mungkin ya orang hamil terlalu sensitif giginya yang biasa bisa minum air dingin jadinya nggak bisa gitu. Ada pengaruh nggak sih untuk hormonal sendiri? Nggak ada yang langsung mempengaruhi kalau sensitif. Jadi pastinya dulunya udah sensitif, terus kena hormon terus jadi kayak makin sensitif itu mungkin kan bisa juga efek dari dulu juga terus atau bisa berdarah kan giginya lebih sensitif. Jadi kalau tidaknya ada hubungan langsung enggak ya, memang awalnya memang udah sensitif gitu. Tapi karena mungkin hamil jadinya makin sensitif gitu ya. Terapinya sih pakai pasta gigi Yang sensitif ada. Jadi memang nggak berpengaruh langsung gitu ya, tiba-tiba
mentang-mentang hamil jadi sensitif apa sensitif gitu ya. Alasan nanti. Bawaan itu kayaknya ya. Ini yang juga. Semua orang dimarahin. Itu memang pengen dimanja sama suaminya aja. Nah, kemudian bagaimana dok rutinitas atau cara perawatan gigi yang benar selama kehamilan? Apakah sikat gigi aja cukup? Sikat gigi terus wajib sih 2 kali sehari itu wajib. Terus kalau obat kumur itu bisa dipakai tapi diusahakan tidak terlalu sering ya, karena kan dia bikin serostomia atau mulutnya kering. Terus ini flossing pakai benang gigi, jangan pakai tusuk gigi ya. Terus kalau memang ada keluhan ya ngobrol lah sama dokter kandungannya biar dapat pengantar buat ke dokter gigi. Terus nanti kalau setiap ke dokter kayak gitu sampaikan ke dokternya kalau lagi hamil. Jadi kita kalaupun butuh obat kan kita bisa minimalisir atau pilih-pilih obatnya. Kan nggak semuanya obat bisa masuk kan. Terus diusahakan kalau memang butuh perawatan itu di trimester 2. Untuk perawatan yang ringan-ringan, perawatan tambal yang sederhana, bersihin karang gigi yang dikit, yang nggak setebal Iman itu. Terus kalau mau cek rutin aja nggak apa-apa, sampaikan aja tetap kalau lagi hamil adakah yang harus dibereskan gitu. Kadang kalau sebelum melahirkan tuh ada beberapa dokter yang minta beres dulu kayak karang gigi itu minta dibersihkan dulu. Berarti aman ya dok ya untuk ibu hamil melakukan scaling atau tambal gigi itu aman ya? Diusahakan di trimester 2 paling aman buat tindakannya sederhana. Tapi kalau pencabutan tidak ya, tidak dulu sampai melahirkan. Atau sebelum hamil dicabut dulu gitu ya dok? Lebih baik. Itu nggak sakit ya? Enggak, itu kalau serem sih. Tidak. Gigi berlubang ya nggak sakit maksudnya. Oh iya. Itu yang kemudian dicabutin semua ya. Oke. Berarti memang aman ya bagi ibu hamil untuk melakukan scaling ataupun tambal gigi, tapi pada trimester kedua. Kalau ronsen gigi dong, aman nggak untuk ibu hamil? Tantangan ya. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau memang ada tindakan yang perlu ronsen, sampaikan ke dokternya. Terus kalaupun memang urgent banget, bener-bener butuh, sampaikan ke radiografernya. Kan nanti di tempat ronsennya kan ada petugasnya. Bilang pak kalau lagi hamil, jadi mungkin proteksinya bakal ditambah timbalnya itu. Tapi tidak disarankan ya? Iya, sangat tidak disarankan. Oke. Nah, ada nggak sih dok tanda atau gejala yang membuat ibu hamil itu harus segera periksa ke dokter? Misal dia ada karang gigi tadi, ngerasa kok bau mulutnya gitu, itu bisa dilakukan, diperiksa dulu aja gitu. Oh ternyata sumbernya dari karang gigi itu bisa dilakukan pemeriksaan gigi untuk scaling. Nah scalingnya pun juga kita pilih-pilih sebenarnya tergantung indikasinya. Kalau misal scalingnya yang sampai gusinya meradang itu kita menjadi dulu karena resikonya perdarahan. Nah kalau dari kondisi ibu hamil kan perawatannya pasti khusus dan amannya memang tetap harus di trimester 2. Meskipun sakitnya di trimester 1 dok, nunggu dulu? Tetap harus nunggu. Untuk tindakan yang memang main bor itu kan mengganggu sebenarnya gitu. Oke, jadi memang semua tindakan amannya di Iya. Pilihan tadi disampaikan kalau dia sakitnya nanti di bulan ketiga gitu, nunggu dulu gitu ya, tunggu bulan depannya gitu ya. Atau kalau misal sakitnya nyut-nyutan banget, bukan pelukan, kita hanya bisa memberikan Obat anti nyeri aja. Itu pun nggak yang painkillernya nggak yang tinggi gitu. Jadi cuman yang paling aman. golongan yang paling rendah. Untuk ngomongin soal periksa ke dokter gigi nih, idealnya berapa kali sih harusnya ibu hamil itu memeriksakan kesehatan gigi? 6 bulan sekali sih idealnya. Cuman
Kalau memang dia ibu hamil tuh ke KIA-nya berapa bulan sekali Ya, sih? pokoknya kalau ada ANC-nya 4 kali ya kalau nggak salah. 4 kali. Cuma ANC Ya, kan biasanya disarankan untuk ke gigi ya. Sekalian ANC sekalian Mm-mm. sekalian. Dicek-cek aja gitu. meskipun nggak sakit harus dicek gitu. Iya. Kalau nggak lagi hamil atau orang hamil kita yang 6 bulan sekali. Apa jadi? Idealnya memang 6 bulan sekali, Iya. tapi kalau ibu hamil sekalian ANC di puskesmas gitu ya atau di fasilitas kesehatan nanti bisa cek kesehatan giginya juga. Oke. Nah, Rob, kita masuk ke sesi mitos dan Aduh. aduh nih dong. Mitos atau fakta nih ya? 1 kehamilan, 1 gigi hilang. Mitos. 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 Kenapa sih hilang giginya kalau sehat-sehat aja? Iya betul. Ada juga nih yang bilang kalau gigi mungkin gigi berlubang gitu ya. Ketika ada giginya berlubang gitu harus dicabut seperti itu. Nah, gimana nih penjelasannya kalau secara medis nih? Gigi berlubang itu nggak secepat itu dia langsung kerowok giginya. Pasti gitu. dia ada faktor lain. Ada 4 faktor, ada substrat atau yang kita makan makanan, terus ada bakteri, terus ada Waktu. lingkungan, misalnya giginya berjejal atau cara membersihkan, sama waktu. Nah kalau keempat faktor ini itu nggak saling bertemu, nggak akan terjadi berlubang. Misalnya aja waktu, ternyata giginya berjejal tapi sering banget berjejal, nah itu nggak akan terjadi karies atau berlubang gitu. Jadi 4 faktor ini harus ketemu buat menjadi gigi berlubang. Nah gigi berlubang pun juga nggak seperti itu. Kan gigi kan memang lapisannya Ada 3 ya? Ada 3 ya. Dia itu nggak cepat langsung kerowak terus keluar sarafnya itu nggak, dan harus diinfeksi enggak. Prosesnya lama gitu Prosesnya ya. lama, pasti nggak Sampai dari hamil. berarti sebelum hamil gitu ya. Dan mungkin juga tadi disampaikan dokter Kayla ada 4 faktor ya Bang mengaruhi. Jadi nggak serta-merta ketika gigi berubah harus cabut itu kan juga enggak ya. Ketika memang kalau nggak ada kondisi yang parah Ya. ataupun infeksi sarafnya gitu kan juga nggak perlu juga ya, apalagi Iya. kalau kondisinya hamil. Jadi mitos ya 1 gigi. Oh, hamilnya 4 ini giginya 4 hilang semua gitu ya. Baru denger saya. Nangis. Oke, mitos dan fakta selanjutnya. Ibu hamil tidak boleh cabut gigi. Karena kan ada obat biusnya tuh. Iya. Kenapa sih dok? Mungkin disampaikan ya. Ada yang nggak paham. Waduh. Kenapa sih nggak boleh cabut gigi kalau hamil? Kan kalau mau cabut kan pakai bius. Nah biusnya itu tuh bisa diserap sama apa namanya? Itu loh yang hubungin dari ibu ke janin. Placenta. Iya, itu jadi bisa ngefek ke janinnya gitu. Bawa efek buruk lah gitu. Selain itu dok, Ya komplikasi dalam bukan perdarahan, nyerinya pun karena kita cabut itu harus dikasih anti nyeri kan. Nah itu kalau itu hamil kan Pilih-pilih ada nyerinya. memang ada pengaruhnya ke janin ya. Oke, itu tidak boleh. Itu karena nanti dapat mempengaruhi giginya. Oke, mitos dan fakta selanjutnya gitu. Setelah muntah tidak boleh langsung sikat gigi. Mitos. Malah harusnya kalau setelah muntah keluar maupun enggak, itu kan mulut kita jadi asam loh. Nah kalau kelamaan dalam keadaan mulut asam itu nanti giginya tuh malah mudah keropos, mudah terbentuk karies. Jadi baiknya kalau habis muntah ataupun mual aja itu kumur lah minimal. Kalau memang mau gosok gigi boleh. Langsung boleh atau perlu dijeda waktu dok? kumur-kumur dulu pasti kan orang muntah nggak langsung Gosok gue gigi. sikat gigi kan nggak mungkin kan. Jadi kan muntah udah keluar semuanya tenain dulu terus Iya, minum kumur-kumur. air putih, air hangat sekarang. Pokoknya sikat giginya kan 2 kali sehari. Tadi kuncinya ada di situ. Ya, 2 kali sehari itu jam berapa atau waktu yang tepat dok? Karena 2 hari sekali orang itu pasti waktu mandi. Ya. Iya. Pagi hari setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Bener-bener sebelum merem. Jadi kayak kalau gosok gigi malam terus habis itu makan martabak enggak. Jadi setelah makan martabak gosok gigi baru tidur. Sarapan Gitu. juga ya bukan
bukan sikat gigi dulu baru sarapan. Biasanya kebanyakan gitu. Nah, kebanyakan kan orang di desa gitu ya, itu adalah gosok giginya itu ketika mandi pagi dan mandi sore. Nah, ini perlu diperjelas lagi kapan waktu yang Berarti tepat kalau gitu mandi ya. pagi sama mandi sore, ya malamnya ditambah, jadi 3 kali. 3 kali. Meskipun dia habis mandi pagi sarapan nggak masalah gitu ya, nggak gosok gigi lagi gitu ya. Gimana nih? Sarapan dulu pokoknya. Mm-mm. Sarapan dulu baru sikat gigi. Baru sikat Oke, gigi. berarti gosok giginya setelah sarapan ya. Wajib setelah Mandi sarapan. nggak gosok gigi pun nggak masalah ya. Hmm. Nah dok, mitos atau fakta selanjutnya nih, gigi berlubang pada ibu hamil itu tidak mempengaruhi bayi atau janin. Berlubang tidak Mungkin ada gigi berlubang kan mungkin menimbulkan bakteri gitu ya. mempengaruhi. Tadi apa? Mitos. Atau fakta atau mitos? Tidak berhubungan kan? Mitos atau fakta? Gigi berlubang pada ibu hamil tidak berpengaruh Mitos, ke bayi. mitos. Mitos. Berpengaruh. Berpengaruh. Karena Karena Ya itu tadi. Kembali bakteri lagi. itu kan, bakteri itu ya sifatnya kan ya nggak cuma diem aja. Kalau ada oportunis atau dia ada yang men-trigger dia buat untuk melakukan infeksi atau invasi, itu kan dia lama-lama lubang segala macam, berubah susunya dinding itu. Itu juga pengaruh ke janin, karena kan kita sharing apapun ke janin kita, makan aja sharing, apalagi yang ada di saluran mulut gitu. Biasanya kalau ada istilahnya tuh kayak genetik, jadi kalau ibunya ibu saya itu giginya juga jelek dok, saya juga ikutan jelek, ya mungkin gitu. jadi kalau gigi berlubang, misalkan ada masalah bakteri dan lain-lain, bakterinya bisa berpengaruh ke janinnya gitu ya, lewat plasenta tadi ya dok. Kamu mana ya? Oke, mitos dan fakta selanjutnya dok. Setelah melahirkan, masalah gigi akan hilang sendiri. enggak mitos. Terus dong, Kalau nggak dibenerin gimana? Sulap. Harus dibenerin. cari tahu penyebabnya. Sakitnya ini karena apa? Bisa akar kah? Karena gigi kah? Atau ada gigi infeksi? Atau ada gigi karies yang ke dalam? Wajib lakukan Kan, pengobatan, iya, terapi. Karena kalau nggak bisa penyebabnya, kita nggak tahu penyebabnya, ya nggak akan sembuh. Nggak tiba-tiba sulapan hilang Iya. sendiri gitu ya. Tapi mungkin Obat terus ini apa gejalanya hilang gitu. Jadi kan mungkin banyak secara yang kayak psikisnya, udah nggak sakit gitu. Iya. Tapi kan tetap penyebabnya masih ada dan dia bakal ngamuk sewaktu-waktu nih. Jadi lebih baik emang diambil gitu penyebabnya. Dengan kontrol rutin itu tadi ya dok ya. Oke, jadi memang nggak serta-merta ya, kalau mentang-mentang ibu hamil hormonnya sudah kembali normal, kemudian sakit giginya hilang nggak ya? berarti nggak sensitif. Itu kan juga kembali lagi Mau dimanja ngomong tadi. aja gitu ya. Oke dok, terakhir nih pesannya yang disampaikan nih bagi kawan desa, terutama bagi ibu hamil untuk menjaga kesehatan gigi. Ya tetap wajib sikat gigi 2 kali setelah sarapan dan baik sama malam sebelum tidur. Ya wajib itu, jangan makan martabak lagi kalau habis sikat gigi ya. Lapar dok tengah malam, kan ibu hamil sering lapar gitu ya. Kita ditahan aja sampai pagi. Minum air yang banyak. Terus masalah gigi tuh memang kadang disepelekan. Oh cuma jajan aja. Oh cuma lubang kecil. Sebaiknya lubang kecil itu yang tetap harus dibersihkan, ditambal. Ada lagi tambahan dokter Ani? Jangan malu aja sih buat minta kontrol gitu. Tetap minta aja kontrol, ada atau nggak ada keluhan tetap mau kontrol aja gitu. Biar kita Ya, tetap ya. Nah, itu tadi podcast kita tentang kesehatan gigi pada ibu hamil. Ini ada dokter Hanif dan juga dokter Aida. Terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya yang sangat bermanfaat sekali hari ini gitu ya. Mari kita jadikan pemeriksaan dan perawatan gigi pada ibu hamil ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pemeriksaan rutin di kehamilan gitu ya. Jadi kalau mau ANC di puskesmas mungkin juga bisa sekalian periksa giginya buat kontrol aja katanya dokter Hanif tadi ya.
Oke, jangan tunggu sampai sakit gitu ya, dan jangan percaya mitos konsultasi karena semua keluhan ke petugas kesehatan, karena gigi sehat kehamilan jadi nikmat. Stay healthy dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari, dan jangan lupa terus saksikan info sehat dengan gigi Pemprov Kota Bandung dan Beauty kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya.